Kemudian yang kedua, ideologi komunisme dalam lapangan politik maupun sosial, di mana kemudian ideologi komunisme ini menganjurkan, menganjurkan pertentangan kelas dan perjuangan kelas. Sehingga ketika kita menilik sejarah PKI, kita akan temukan bagaimana kemudian PKI ini, masa PKI ini itu melakukan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan pada saat itu. 1926 misalkan, ada Semaun, Darsono, Alimin dan kawan-kawan. 1948 di Madiun ada Musso dan kawan-kawan. Dan puncaknya 1965 G30S tadi. 3 poin inilah yang kemudian kita bisa jadikan argumentasi bahwa PKI ini tuh melegalkan, mengiyakan bahkan salah satu thariqah perjuangan ideologi komunisme ini dengan melakukan pertentangan kelas, perjuangan kelas. Maka kami menganggap bahwa itu adalah sangat bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir, bahwa ideologi komunisme ini dalam segmen ekonomi, di mana kemudian ideologi komunisme ini menghilangkan kepemilikan individu. Kepemilikan individu maksudnya adalah sebagaimana dalam Islam kita mengakui ada 3 bentuk kepemilikan. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan termasuk ada kepemilikan negara. Nah, di komunisme ini tidak ada menghilangkan kepemilikan individu. Menghilangkan kepemilikan individu karena dianggap bahwa kepemilikan individu kemudian yang menjadi pertentangan kelas, kembali ke poin kuda tadi. Maka 3 asas ini kami menganggap bahwa 3 segmen ini atau 3 teori penopang dari ideologi komunisme yang sangat bertentangan dengan ideologi Islam. Sehingga dalam putusan muktamar ataupun musyawarah alim ulama se-Indonesia tahun 1957 di Palembang memutuskan yang intinya 1, ajaran atau ideologi komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. 2, bagi orang Islam yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan kepercayaan dan kesadaran, dengan kepercayaan dan kesadarannya, maka kafirlah ia. Yang ketiga, bagi orang Muslim yang memasuki atau yang masuk ke dalam organisasi ataupun partai politik yang berideologi komunis seperti PKI dan lain-lain, maka sesatlah ia. Dan poin yang keempat, bahwa haram bagi umat Islam memilih ataupun mengangkat kepala negara atau pemerintah yang berideologi komunisme dan lain-lain. Sehingga kami menganggap bahwa sangat relevan daripada putusan musyawarah ataupun muktamar alim ulama se-Indonesia di Palembang saat itu masih sangat relevan dengan saat ini dalam menghukumi ideologi komunisme ini. Nah, jadi sekarang itu memang sudah cocok ya, harus dibahas kembali secara rutin setiap tahunnya. Kemudian setelah tadi dijelaskan bahwa ternyata memang antara komunis ini sudah bertentangan secara asas, dan tentunya itu sangat membahayakan bagi negara ini, yang mana negara ini menganut paham ketuhanan, sementara komunisme ini menolak paham ketuhanan itu. Nah, tetapi kita berada di sini, Bang. Selain dari ideologi yang kita maksudnya masyarakat Indonesia juga sama-sama mengecap bahwa komunis ini berbahaya, muncul pertanyaan, lalu adakah lagi ideologi selain dari komunis ini yang kemudian itu mengancam dan membahayakan Indonesia hari ini? Sebagaimana sekarang kan kita melihat bahwa kita tahu sekarang yang sedang gencar ini orang-orang di sebelah sana, beberapa di luar teman-teman ini selalu mengatakan bahwa Indonesia juga ini diancam oleh
ideologi khilafah, padahal sebenarnya ini butuh penjelasan panjang. Nah, kita sudah kenal ini bahwa ada dua ideologi sekarang yang katanya ini mengancam, ada komunis, kemudian ada ideologi khilafah, padahal sebenarnya ada juga yang membalas bahwa bukan, khilafah itu bukan ideologi. Nah, selain dari kedua ini kan sudah lazim ini sekarang di Indonesia. Adakah kira-kira lagi selain dari dua ideologi ini kemudian yang sering disampaikan orang-orang ini, adakah ideologi lain yang kemudian mengancam Indonesia ini seperti itu? Ya. Jadi sebagaimana karakter ya sebuah ideologi bahwa tidak akan mati dan akan tetap tumbuh kembang ketika masih ada baik individu ataupun kelompok, apatah lagi negara yang mengemban ideologi tersebut, itu mustahil akan